salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, para pencinta Tuhan di mana saja berada. Pada hari ini saya ada di Lembah Balim, jantung kota Wamena. Hari ini ibadah KKR oleh hamba Tuhan Stefania Jeun. Bapak Ibu yang sedang mengikuti live ini, mari kita tetap mengikuti ibadah KKR yang akan dilaksanakan sedang berlangsung di jantung kota Lembah Balim, depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Izinkan Roh Kudus bekerja di hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja di jiwa kita. Haleluya. Rasakan kehadiran Tuhan. Kalau bukan kita selamatkan negeri ini, siapa lagi? Kami menyembah-Mu, kami menyembah Engkau Yesus, pemilik negeri ini yang berdiri di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau yang jauh. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kau ada di lembah ini dengan kasih sayang-Mu yang sepenuh. Ulurkanlah tangan-Mu, pulihkanlah keadaan kami. Ulurkanlah tangan-Mu, angkat kami di gunung-gunung, angkat kami di lembah. Yesus anak Daud,
keselamatan negeri ini. Bagi saudara yang bisa terjangkau oleh suara saya, ambil 1 menit kita berlutut di hadirat Tuhan. Kami merindukan keselamatan. Kami merindukan keselamatan. Kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan kebaikan. Kami merindukan kasih. Yesus, jangan tinggalkan kami. Kami rindu keselamatan-Mu terjadi di gunung, terjadi di lautan. Haleluya. Ora masyira, ira bapak, ira layasi, ira masyira. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi hati kami, memenuhi jiwa kami, pulihkan keadaan kami, pulihkan hidup kami, selamatkan negeri ini, selamatkan dunia, selamatkan kami di tanah yang baik. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Pemilik negeri ini yang bertata, yang berkuasa, yang memerintah atas langit dan bumi Papua, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Engkau Raja kemuliaan menyinari negeri ini dengan terang kemuliaan-Mu yang besar. Haleluya. Hosana mulialah nama-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nikmati kehadiran Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Jangan biarkan Yesus lewat, jangan biarkan Yesus meninggalkan kehidupan kita. Sedetik saja kita akan binasa. Tahan, tangkap, pegang kuat-kuat. Jangan lepaskan kehadiran Tuhan. Tuhan sedang memberikan perhatian bagi negeri ini. Tuhan sedang memberikan perhatian bagi Lembah Balim. Tuhan sedang memberikan perhatian bagi Jaya Wijaya, Wamena, dan gunung-gunung. Mata Tuhan sedang memperhatikan negeri yang baik ini. Tuhan punya kepentingan di negeri ini. Tuhan punya kepentingan dengan penduduk negeri ini. Tuhan punya kepentingan untuk saya dan saudara.
supaya kita boleh mengalami keselamatan dan kehidupan kekal, dan jangan ada yang binasa. Haleluya. Oh, Sion, ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan-Mu hari-hari. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini. Kemana kami harus pergi? Kekuatan pun kami tak miliki. Kami sebut nama-Mu Tuhan, dengarlah rintihan anak negeri ini. Ya Bapa Surgawi, ya Bapa Surgawi, padamkan api amarah-Mu, bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk Injil-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih untuk gereja-gereja yang telah Tuhan berkati dan berkarya di tanah Papua. Terima kasih untuk pemerintah daerah. Terima kasih untuk kebaikan, kasih anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kalau sampai sore menjelang malam ini kami masih baik-baik saja, itu karena Tuhan mengasihi kami. Amin. Itu karena Tuhan menolong kami. Itu karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk Lembah Balim yang penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kota Wamena yang penuh kasih dan kebaikan Tuhan. Wamena, wajah Mesias nampak. Kemuliaan Kristus bersinar terang di negeri yang baik ini. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas, tetapi firman Allah tidak terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Janji-janji Tuhan tidak terbatas. Mampu sanggup menjangkau dan menjamah hati dan pikiran kami. Biarlah roh kami terus terikat dengan Engkau, dan karya-karya keselamatan-Mu terus disampaikan, diberitakan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa sore menjelang malam hari ini kami dilawat, kami dipulihkan, kami mengalami terobosan, kami mengalami pemulihan, kami mendapatkan diri kami akan mengalami keselamatan dan kehidupan kekal yang daripada Tuhan akan menjadi kehidupan di dalam setiap kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati panitia, berkati Fokim, Lembah Balim, Wamena, berkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja. Berkati pemuda-pemudi dan kami semua yang ada. Dialah Tuhan yang Kau terus hadir dan melawat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan sambut Tuhan, sambut firman, sambut kebenaran dan Roh Kudus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Semua siap dengan firman Tuhan. Katakan Amin. kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya, puji Tuhan. Kiri kanan cas bilang Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Dahsyat. Yesus baik, Roh Kudus baik. Kita juga baik. Jangan lihat kiri kanan bilang Kau juga baik. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom, 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 shalom. Haleluya. Damai sejahtera Kristus memerintah dan mengalir atas Lembah Balim dan juga kota Wamena dan sekitarnya. Penuh kemuliaan Tuhan. Baru saja salah seorang hamba Tuhan yang ada datang dari Jakarta dan menyampaikan firman Tuhan di stadion di Sentani. Baru saja menyampaikan
secara spontan Roh Kudus berkata dalam dirinya bahwa wamena penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Wamena penuh kemuliaan Tuhan. Wamena penuh kemuliaan Tuhan. Dan biarlah pernyataan ini adalah kehidupan yang kita rasakan. Pernyataan ini adalah kehidupan yang mengalir di dalam diri kita hari ini dan ke depannya. Dan tahun ini kita akan melihat tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Tuhan kerjakan di negeri yang baik ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Stefan Yeyewun datang dari kota yang jauh, yaitu di Teluk Bondama, dari kota Warsior. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tadi malam saya dari Warsior ke Nabire dengan mobil dari Warsior ke Nabire. Jalannya sukar sulit sekali. Kita naik gunung, turun lembah, dan juga lewat daerah-daerah yang sangat susah. Kalau saya saja rindu datang ke Lembah Balim, apalagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau saya saja rindu datang ketemu saudara, apalagi Roh Kudus. Amin. Kalau saya saja memiliki satu kerinduan untuk meninggalkan kota dan melewati berbagai kota-kota yang saya, apalagi Yesus, dia akan melewati semua tantangan untuk bertemu kita, yaitu alam maut. Dia melewati alam maut. Maut tidak dapat menahan dia. Maut tidak dapat membuat dia untuk ada di sana sekian lama, karena 3 hari cukup waktu. Tuhan harus keluar dari alam maut, membuktikan bahwa dia menang atas maut. Haleluya, dahsyat. Amsal pasal 25 ayat 25 berkata bahwa seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik bagi dari negeri yang jauh. Ya, jadi negeri yang jauh di sini bukan Warsior, bukan Teluk Bondama, bukan Jayapura. Negeri yang jauh artinya kabar baik dari surga. Tepuk tangan bagi Tuhan. Generasi-generasi kita yang ada, kita yang hari ini datang, kita yang hadir, ketika kita mementingkan Tuhan, mementingkan Injil, mementingkan firman, maka Tuhan juga akan memberkati masa depan kita. Tuhan juga akan memberkati masa depan kita untuk hormat, kepujian, dan kemuliaan bagi namanya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini Roh Kudus sedang melawat negeri ini. Mata Tuhan sedang menyorot tempat ini. Dan saya bersyukur sekali karena beberapa hari kemarin saya mengikuti secara live bahwa di sini juga sedang terjadi kegerakan roh dan kebangunan-kebangunan rohani yang dikerjakan. Haleluya. Dan malam hari ini kita kerjakan KKR ini. Setelah beberapa waktu ke depan akan ada terus kebangunan-kebangunan rohani. Haleluya. Karena Tuhan punya kepentingan dengan orang-orang yang percaya kepada firman-Nya. Tuhan punya kepentingan bagi orang-orang yang mendiami negeri yang baik ini. Haleluya. Dan kita yang ada di tanah Papua, kita penting bagi Injil, dan Injil penting bagi kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi siapkan hati kita untuk mendengar firman Allah, mendengar berita-berita kebenaran Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dalam segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk ke dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21, yang terutama harus kamu ketahuilah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat yang sedang oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Markus 4 ayat 15,
penabur itu menaburkan firman. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 7 ayat 24 sampai 27, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab ia didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita sedang berada pada situasi kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang berada pada situasi kondisi Indonesia, Papua dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, bikin kebun itu kan harus cangkul-cangkul dulu. Tidak bisa langsung tanam, nanti tidak bisa. Nanti benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nanti benih jatuh di tanah yang semak duri. Nanti benih jatuh di tanah yang burung langsung ambil. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Apa yang Yesus lakukan adalah pernyataan baik kelahirannya, kedatangannya, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kurang lebih 40 hari naik ke surga. Di hari ke-40 Yesus naik ke surga, dan Yesus ada di surga kurang lebih 10 hari. Lalu pencurahan Roh Kudus. Jadi kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus itu ada di angka 50. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Angka 50. Angka 50 bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Angka 50 bicara tentang Roh Kudus berdaulat atas bumi ini, dan Roh Kudus bertanggung jawab untuk menyempurnakan orang-orang percaya. Roh Kudus tidak ada di pribadi orang lagi tertentu saja. Seperti tadi saya sampaikan Simpson, seperti tadi saya sampaikan Saul, Daud dan teman-temannya. Tetapi hari ini Roh Kudus ada di tiap kita yang ada. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Untuk melawat setiap orang, untuk melengkapi setiap orang, untuk memenuhi setiap orang, dan untuk menyempurnakan setiap orang. Itu adalah tanggung jawab Roh Kudus. Dan kalau kita lihat kalender gereja, hari ini kita ada di tahun 2025. Kalau kita hitung dari tahun Roh Kudus yang 2000 tahun itu, maka jatuhnya nanti di tahun 2033,5. Karena Yesus naik ke surga, dan saat dia berusia 33,5 tahun, dia naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Untuk itu ini waktu kita terbatas. Kalau tadi Paulus berkata akhir zaman, hari ini Stefania bicara bukan akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan mau mempersiapkan kita. Tuhan mau anak-anak Tuhan dipersiapkan. Tuhan mau generasi dipersiapkan. Tuhan mau di gunung-gunung ada orang memuji, ada orang menyembah. Tuhan mau di lembah-lembah ada orang memuji, ada orang menyembah. Tuhan mau di pesisir pantai, pulau-pulau, semua orang kecil besar, tua muda harus tahu siapa itu Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Harus tahu siapa itu Yesus, supaya ketika Yesus datang kedua kali, kita bukan orang-orang yang ditolak, kita bukan orang-orang yang binasa. Sebab hidup tidak ada pilihan ketiga, hanya dua pilihan, mati kekal dan juga hidup kekal. Tidak ada pilihan ketiga, setengah mati dan setengah hidup, tidak ada. Hanya dua pilihan, hidup kekal, mati kekal. Pertanyaannya, kita pilih hidup kekal atau mati kekal? Jawabannya ada di kita. Amin. Haleluya. Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri dan mengetuk. Injil di tanah Papua sejak 1855. Allah mengetuk tanah Papua. Injil datang dalam satu kesulitan tantangan. Otto dan Gesser datang dari Jerman menuju
ke negeri matahari terbit. Mereka mengalami perjalanan yang sangat panjang. Mereka ada di Pulau Jawa kurang lebih 1,5 tahun. Setelah itu mereka diizinkan masuk ke daerah Timor Ternate. Mereka ada di sana kurang lebih 6 bulan. Lalu mereka diizinkan untuk bisa menuju ke negeri tempat terbit matahari. Tepuk tangan. Kenapa? Ada apa di sana? Bapak Ibu Saudaraku, hari ini sekian banyak hamba Tuhan besar, sekian banyak pendeta-pendeta sudah bicara, sudah sepakat bahwa negeri tempat terbit matahari, tanah tempat terbit matahari, bukan ada di bangsa mana, bukan ada di negeri mana, tapi ada di tanah Papua. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Negeri tempat terbit matahari ada di tanah Papua, negeri yang saudara dan saya hidup berlari dan menari, berjalan melompat dan bersyukur dan bersukacita setiap waktu dan setiap saat. Negeri ini tempat nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kenapa negeri tempat terbit matahari? Zakaria pasal 8 ayat 7 berfirman, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Tempat terbit matahari adalah target penyelamatan Tuhan. Sekalipun dunia bulat, sekalipun bumi bulat, tetapi Allah punya tempat berhenti, Roh Kudus punya tempat berhenti, lalu pemulihan harus kembali. 1855 benih Injil ditaburkan, tetapi hari ini tanah Papua bukan lagi benih yang dibawa ke Yerusalem, tapi buah dari pohon kehidupan yang bertumbuh di tanah dan negeri yang baik. Haleluya. Bukan lagi benih yang dipegang di tangan para hamba-hamba Tuhan, tapi buah yang rasanya manis, buah yang rasanya enak, yaitu kehidupan orang Papua yang mengenal dan percaya kepada Yesus, yang telah mengalami lawatan pemulihan, yang hidupnya penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Injil datang dalam kesukaran, kesulitan, tantangan yang luar biasa. Setelah 1855, Otto dan Geisler ada di Mansinam. Mereka dua tidak berangkat ke kota manapun. Mereka berkonsentrasi penuh di Mansinam. Mereka rindu orang Papua selamat. Mereka rindu orang Papua mengalami kemerdekaan rohani. Mereka rindu orang Papua mengalami lawatan pemulihan Tuhan. Mereka rindu. Otto dan Geisler berdoa, menyampaikan firman, menyampaikan Injil. Bapak Ibu Saudaraku, selama musim kehidupan Otto dan Geisler di Mansinam, tidak ada orang Papua satupun yang mau memberi diri percaya kepada Injil. Selama musim kehidupan mereka melayani, berdoa, merindukan, ada orang yang rindu keselamatan, tidak ada saudara. Mereka ada di daerah Teluk Doreri, mereka ada di suku besar Arfak, mereka ada di tengah-tengah kaum keluarga dan leluhur kita yang ada di daerah pesisir pantai. Dalam konteks Papua tempo dulu, orang masih dayung dari pulau ke pulau, orang masih penangkapan budak, suku satu dengan suku lain masih berperang. Injil ada di Mansinam, tidak berperang di awal-awal cerita pendaratan Injil 5 Februari 1855. Mereka menanti, mereka menunggu, mereka tidak berdaya lagi, mereka tidak berdaya lagi, mereka tidak mampu melanjutkan pelayanan karena Maaf jaringan. sakit penyakit. Lalu Otto berdoa, Otto dan Geisler berdoa. Bapak Ibu perhatikan apa yang saya sampaikan. Otto dan Geisler berdoa. Mereka berdoa begini saudara, karena mereka tidak dapat orang Papua melalui pelayanan mereka dalam kurun waktu dan tahun tertentu, mereka tidak dapat orang Papua. Maka mereka roba iman, mereka roba pengharapan, mereka roba doa mereka. Mereka berdoa begini, ya Tuhan, biar maut datang menjemputku, biar maut datang menjemputku,
asal kelak di negeri sana, di kota emas, aku berjumpa satu orang Papua. Saudara lihat kiri kanan bilang begini, penting. Kok penting? Kok penting? Bayangkan dua penginjil hebat, dua penginjil luar biasa yang tinggal di tanah Papua 1855, yang menginjakkan kaki di Mansinam dengan berkata, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Ketika mereka injak tanah ini, tanahnya berkati, tanahnya melahirkan emas, tanahnya melahirkan kayu yang besar, tanahnya melahirkan ikan-ikan, tanahnya melahirkan berkat-berkat, dan berkat-berkat di tanah ini memberi makan suku-suku dan bangsa-bangsa. Tepuk tangan. Haleluya. Mereka injak dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini, tapi mereka tidak temukan orang yang mau memberi diri untuk mengalami keselamatan. Lalu mereka robah doa mereka, ya Tuhan, biar maut datang menjemputku, asal kelak di negeri sana, di kota emas, aku berjumpa atau kami berjumpa satu orang Papua. Siwa, haleluya. Siwa. Jangan kau lihat kau keriting, jangan kau lihat kau lurus, jangan kau lihat kau putih, jangan kau lihat kau hitam. Tapi kau semua yang menginjakkan kaki di tanah Papua, kau penting bagi kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Hari ini kau yang rasa bahwa kau tidak punya masa depan, kau tidak punya harapan, ingat, Otto dan Gabriel bilang, kalau kau tidak datang kepada Tuhan hari ini, mereka rindu kau di surga sana, mereka rindu kau datang di surga sana, mereka rindu kau tunjuk muka di sana, mereka rindu kau datang di sana, menggenapi Kidung Agung pasal 2 ayat 14, berpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, mendengarkan suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Amin. Hari ini kalau kau rasa kau belum punya masa depan, kau rasa kau tidak punya harapan, kau tidak punya pekerjaan, di dalam ladang Tuhan kau punya masa depan. Di dalam firman Allah kau punya masa depan. Di dalam agenda surga kau punya masa depan. Di dalam rencana Allah kau punya masa depan. Ladang menguning. Maka saya beritahu, jangan orang Papuanya mimpi jadi pegawai negeri. Jangan orang Papuanya mimpi, tapi bermimpilah untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk tuai jiwa-jiwa yang lapar dan haus di tanah dan negeri yang baik ini. Berdirilah menjadi berkat bagi tanah dan negeri ini. Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Amin. Malam ini, kalau kau ada di antara yang ada duduk, rindu menuai jiwa bagi Tuhan, pekerjaan itu tidak akan pernah bangkrut sampai kapanpun. Amin. Ladang Tuhan tidak akan pernah bangkrut sampai kapanpun, sampai Yesus datang kembali. Sebab Roh Kudus adalah jaminan. Haleluya. Di mata Tuhan, Allah adalah hakim. Allah adalah apa? Allah adalah hakim. Saya dan kita semua adalah terdakwa. Iblis adalah pendakwa. Iblis selalu datang mendakwa kita. Jangan kau sembahyang, kau tinggal saja, kau tidur. Iblis mendakwa kita, kau berdosa. Kita rasa yuk betul, haleluya, amin. Karena kita dengar suara pendakwa, kita terdakwa. Allah hakim. Yesus adalah pembela yang selalu membela perkara kita di hadirat Allah. Haleluya. Yesus adalah pembela. Makanya Paulus berkata dalam tulisannya Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Yesus adalah pembela. Roh Kudus adalah saksi. Amin. Roh Kudus adalah saksi karena Roh Kudus ada di tempat kejadian perkara. Roh Kudus ada di sana. Bapak tidak bisa tipu mama karena bapak kerja, mama tidak lihat, tapi Roh Kudus lihat. Amin. Anak tidak bisa tipu orang tua karena anak bikin dosa, Roh Kudus lihat.
karena Roh Kudus ada di situ. Maka penting kita mengerti kebenaran ini supaya kita hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan tadi Ibrani pasal 1, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Firman tentang kebenaran dalam anaknya adalah firman yang hidup, kebenaran yang hidup. Yohanes 6 ayat 63, roh lah yang memberi hidup, dan sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan yang kita dengar adalah roh dan hidup yang menghidupkan kita, sehingga kita tidak bisa dengar firman Tuhan lalu kita abaikan firman Tuhan, karena firman adalah roh dan hidup. Maka perlu Roh Kudus ada dalam hidup kita, supaya Roh Kudus yang menerjemahkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi Injil tempoh dulu yang tadi saya cerita. Setelah dari situ, negeri itu, setelah Injil itu, barulah orang pertama yang memberi diri menerima Injil, yaitu Petrus Kaviar dan juga orang-orang rohani lainnya. Pertama kali mengalami keselamatan, lalu Injil mulai berkonsentrasi penuh. Pemimpin-pemimpin rohani mulai datang dari berbagai daerah untuk memberitakan kebenaran lebih lanjut. Lalu sekolah-sekolah guru dibuka, sekolah Injil dibuka, supaya orang belajar kebenaran. Wamena masih gelap, daerah-daerah pesisir masih gelap, tapi Injil datang oleh Roh Kudus, mengutus orang-orang sederhana, jalan kaki, jalan hutan, dayung, di perahu, di pantai, lawan ombak, lawan arus, datang bawa Injil yang sama, supaya Injil tidak menjadi pendengaran, tapi harus mendarat, bukan di tanah Papua, di hati orang Papua. Haleluya. Injil tadi dikatakan dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini. Tapi hari ini Injil bukan saja memberkati tanah Papua, tapi harus memberkati orang-orang yang mendiami tanah Papua. Amin. Supaya Injil boleh berkarya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya lanjut dari kebenaran firman Tuhan Ibrani 1 ayat 1-4. Maka tugas Yesus ketika setelah naik ke surga menyediakan tempat, dan hal kedua adalah mencurahkan Roh Kudus, melepaskan Roh Kudus kepada saya dan Bapak Ibu, anak-anak generasi sampai anak-anak baik sekalipun, dicurahkan Roh Kudus. Kalau kita ikuti hari ini, baik di TikTok, di YouTube, ada sekian banyak anak-anak kecil dijamah Roh Kudus, lalu mereka melihat kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya. Mereka melihat kedatangan Yesus sudah dekat. Maka pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya Roh Kudus yang dapat memimpin kita untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman adalah kebenaran. Ketika kita dengar firman, kita percaya firman, Roh Kudus menguduskan kita, Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memberkati kita. Jadi pentingnya Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya adalah supaya Roh Kudus itulah yang dapat menolong saya dan Bapak Ibu untuk dapat membangun kehidupan pribadikah, keluargakah, pekerjaankah, usahakah, pergumulankah di tanah dan negeri yang diberkati Tuhan oleh Roh Kudus dalam kepemimpinan. Efesus 1 ayat 14, Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi oleh pimpinan Roh Kudus, latar belakang pendidikan terbatas, latar belakang teologi terbatas, tapi atas kepemimpinan Roh Kudus, Efesus 1 ayat 17-18, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya menjadikan matamu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus oleh Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa.
Roh Kudus luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus luar biasa. Kenapa saudara? Roh Kudus telah dilepaskan oleh Yesus dalam sebuah pernyataan ketika Yesus menjawab pertanyaan murid-murid. Jadi murid-murid ini menyimpan satu pertanyaan. Murid-murid menyimpan satu pertanyaan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Saudara perhatikan firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Tadi Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Sedikit lagi firman selesai. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Perhatikan firman Tuhan. Supaya saya rangkum semua apa yang saya sampaikan sebagai satu kebenaran, kau tahu dan saya tahu, kita tahu bahwa kita yang ada di tanah ini dan negeri ini kita luar biasa. Rencana Tuhan bagi kita luar biasa. Program ilahi bagi kita luar biasa. Bukan cuma Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, tapi ujung bumi kebenaran Tuhan akan bersinar kembali sampai Yerusalem. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Perhatikan Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Ada satu pertanyaan murid-murid di situ. Ya, haleluya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di sini. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di sini. Pertanyaan ini mereka tidak tanya waktu bersama Yesus. Pertanyaan ini mereka tidak tanya waktu makan bersama, bakar ikan bersama, di perahu bersama. Tidak, mereka menyimpan pertanyaan ini sampai waktu Yesus hendak naik ke surga. Baru mereka bertanya. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di sini. Tuhan, tahukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu, murid-murid rindu negerinya dipulihkan. Murid-murid rindu bangsanya dipulihkan. Murid-murid rindu Israel dipulihkan. Murid-murid rindu suku-sukunya dipulihkan. Maka mereka bertanya, sebentar Yesus sudah naik ke surga, masalah ini belum terjawab. Lalu mereka bertanya, maukah Engkau, Yesus, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah Rasul 1 ayat 6. Ayat 7, jawabnya, perhatikan jawaban Yesus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya bahwa pemulihan negerinya itu suatu kepastian dan rahasia. Pemulihan bangsa Israel adalah suatu kepastian dan rahasia. Yesus tidak berani bicara. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebelum Yesus naik ke surga, mereka bertanya. Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu, sebelum saya di ayat 8, saya mau beritahu, apa yang Yesus bicara itu sampai murid-murid yang bertanya sudah mati habis, tulang belulang. Barulah apa yang murid-murid tanya dijawab. Ayat 8, Yesus lebih fokus, Yesus lebih rindu, Yesus lebih bicara tentang pemulihan bangsa, negeri, tanah. Tapi Yesus mau pribadimu lebih dulu dipulihkan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yesus mau lebih dulu keluargamu dipulihkan. Maka ayat 8, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata turun artinya merendah. Kata turun artinya orang yang menerima Roh Kudus harus membuka hati supaya Roh Kudus itu juga merendah. Tepuk tangan. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai lembah Balim. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan sampai ujung bumi. Pernyataan Yesus dari Kisah Rasul 1 ayat 8 ini terbukti bahwa apa saudara? Setelah Injil masuk di tanah Papua 1855 dan setelah 1945 Indonesia merdeka, haleluya. Setelah Papua, tanah negeri ini penuh Injil dan kebenaran, hati orang Papua penuh kebenaran dan Injil, barulah pertanyaan murid-murid di ayat 6 dari Kisah Rasul 1 dijawab. Israel terdaulat sebagai bangsa di tahun 1948. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Artinya apa saudara? Yesus mau orang Papua, pribadi Papua, keluarga Papua yang ada di Papua, baik lurus, baik putih, baik hitam, baik keriting, Yesus mau tiap-tiap pribadi lebih dulu dipulihkan, di gunung-gunung dipulihkan, di lembah-lembah dipulihkan, di pesisir dipulihkan, di pantai dipulihkan, di tanjung dipulihkan, di atas kayu dipulihkan, di dalam batu dipulihkan, di mana-mana tempat Yesus rindu kita lebih dulu dipulihkan. Amin. Makanya Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri dan mengetok. Kalau saudara perhatikan gambar Yesus ketuk pintu, gambar itu tidak ada gorden, tidak ada anak kunci, tidak ada. Jadi waktu yang buat gambar itu, dia minta orang menilai gambarnya. Ada seorang bilang begini, gambar ini sudah luar biasa, tetapi ada kekurangan. Kekurangannya adalah tidak ada anak kunci, tidak ada gagang. Lalu yang melukis itu dia menjawab, dia bilang begini, pintu ini gagang kuncinya cuma satu, dan di dalam. Yesus tidak akan mendobrak hatimu. Yesus tidak akan memaksa engkau mengikut dia. Kalau Yesus paksa engkau ikut dia, satu waktu kau gagal, kau akan salahkan Yesus. Yesus tidak akan paksa engkau untuk ikut dia, tetapi Yesus minta engkau harus rela dan buka hati terima dia. Yesus hanya mengetok. Yesus tidak menggunakan kapasitas malaikat-malaikat di surga untuk mendobrak pintu hati. Yesus sangat menghormati hak asasi manusia. Yesus sangat menghormati keputusan manusia untuk menjadi percaya dan mengikut dia. Yesus tidak mendobrak pintu hati sampai saudara hidup sampai hancur, sampai rusak, sampai hidup di dalam kehidupan yang tidak berdaya. Kalau saudara tidak buka pintu hati, Yesus tetap tidak akan mendobrak pintu hati. Tapi ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami masalah, lalu kita sadar bahwa masalah adalah ketukan Yesus. Sakit adalah ketukan Yesus, persoalan adalah ketukan Yesus. Kalau orang itu jujur, sadar, rindu untuk dilawat oleh Yesus, disitulah Yesus berkata, aku akan masuk dan mendapatkannya. Amin. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Haleluya. Artinya Yesus hargai keputusan kita. Kalau kita memutuskan untuk mau ikut Yesus, keputusan kita itu berlaku sempurna dan kekal. Roma 10 ayat 8, 9, 10, 11. Roma 10 ayat 9, 10, 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Haleluya. Haleluya. Hitam-hitam begini, keriting-keriting begini, ada dalam rencana Tuhan. Tidak akan dipermalukan.
Orang yang percaya dan memberi diri kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Bahkan orang tidur di tempat sekalipun, kalau dilawat oleh firman, dia akan terhormat dan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang masa depannya tidak ada sekalipun, ketika dia bertemu Tuhan, dia dilawat oleh Tuhan. Ada satu hamba Tuhan dari Lembah Balim, ya, masa lalunya itu selalu pencuri-pencuri. Ini kesaksian dia, hamba ini. Selalu dia ditangkap, masuk penjara, dibebaskan, pencuri lagi. Dia ditangkap, masuk penjara, pencuri lagi. Kenapa saudara? Karena lembaga tidak dapat membuat orang bertobat. Tetapi ketika dia berjumpa Yesus, dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus, maka sejak saat itu dia menjadi alat di tangan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada satu lagi hamba Tuhan di kota Serui, di Serui, hamba Tuhan. Belum jadi hamba Tuhan, dia lewat di kuburan-kuburan, lewat di kuburan. Tiba-tiba dia dengar suara dari kuburan bilang begini, "Hei, mengapa engkau merusak bait Allah?" Dia bilang begini, "Kau gila ya? Kapan kau lihat saya lempar gereja? Kapan kau lihat saya lempar jaga gereja?" Suara itu bilang begini, baca 1 Korintus 3 ayat 16-17. Suara dari kuburan keluar. Dia bilang, baca-baca apa? Suara itu keluar lagi, "Hei, hamba keras, mengapa engkau merusak bait Allah?" Dia bilang, "Kau ini tuduh orang saja ini. Kapan kau lihat saya kasih rusak bait Allah? Saya di tangan bersih, tidak pernah saya lempar gereja, tidak pernah." Suara itu keluar lagi, baca 1 Korintus 3 ayat 16-17. Dalam keadaan yang miring-miring itu, dia pulang sampai di rumah, dia pegang Alkitab, kasih menyala pelita, dan dia mulai baca 1 Korintus 3 ayat 16-17. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah?" Amin. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Lihat kiri kanan, bilang, "Kau bait Allah, kau rumah Allah." Haleluya. Kau tempat kediaman Allah. Ya, haleluya. Kau pulang, lihat kau muka di kaca, biasa saja, hitam, pendek seperti saya begini, perut besar, jelek, begini-begini, tempat kediaman Allah. Dahsyat, 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 dahsyat. Amin. 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 Kau mau makan kah, tidak makan kah? Kau mau apakah? Tapi kau lihat muka di kaca, kau bilang, begini-begini, bait Allah. Amin. Begini-begini, tempat kediaman Allah. Allah tinggal di hidup saya, Allah tinggal di hidup kita. Yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 19-20. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau sudah lunas. Lihat kiri kanan, bilang, "Kau lunas, 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 lunas. Saya lunas, kau lunas, kita lunas." Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga karena Yesus sudah bayar kita lunas, 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 lunas. Yesus tidak panjang, Yesus tidak bayar setengah,
Yesus bayar dengan darahnya. Lunas, lunas, lunas. Kaki lunas, tangan lunas, mulut lunas, hati lunas, kepala lunas, tubuh lunas. Tubuh, jiwa, roh lunas bagi kerajaan Allah. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kita menjadi bait Allah. Yang kedua, kita menjadi bait Roh Kudus. Tempat di mana Roh Kudus tinggal. Efesus 2 ayat 22. Di dalamnya kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dia kiri kanan bilang, kau hotel Tuhan Yesus. Kau hotel Tuhan Yesus. Kau hotel kediaman. Dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Wamena penuh kemuliaan. Wamena penuh hadirat. Wamena penuh kasih. Biarlah hujan pemulihan Tuhan terjadi. Hujan keselamatan tercurah. Hujan pertobatan terjadi. Amin. Mari kita semua yang ada bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk firman Allah. Hamba selesai bicara. Angkat tangan. Nikmati lawakan Tuhan. Amin. Bebaskan dirimu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan pilih saya. Tuhan pilih saya jadi tempat kediaman. Tuhan pilih saya jadi tempat bait Allah. Tempat bait Roh Kudus. Lambaikan tanganmu di hadirat Allah. Lambaikan tanganmu. Bersyukur, 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 bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Hamba berdoa untuk firman Tuhan. Saya berdoa untuk kebenaran-kebenaran. Roh Kudus hadir. Tiap-tiap pribadi dilawat oleh Roh Kudus, dipulihkan oleh Roh Kudus. Segala pemuda-pemudi, anak-anak, bayi-bayi, di kandungan, di rumah-rumah, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di kantor-kantor, di mana saja. Roh Kudus Cuaca hujan. Hujan berkat, hujan berkat. tercurah. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah atas pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, tercurah atas pemerintahan, tercurah atas TNI Polri. Roh Kudus tercurah. Jadikan hidup kami tempat kediamanmu. Jadi hidup kami baik-Mu yang kudus. Roh Kudus tercurah di jalan-jalan, di pasar-pasar, di rumah-rumah, di sekolah-sekolah. Roh Kudus tercurah atas hidup dan kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita menyanyi Holwo. Putar, jangan putar dekat-dekat. Haleluya. Hari ini bukan waktunya untuk kita dengar-dengar lagu dunia. Bukan kita koleksi Lugida punya lagu, maaf saya suka Lugida, jadi saya tidak. Bukan waktunya untuk kita galau-galau dengar siapa?
Dibahas. Lagu dunia. Lagu dunia yang kemarin ada konser di sini. Haleluya. Tidak ada, bukan waktunya. Kasih full itu memori di lagu rohani. Waktunya sekarang. Tidak ada waktu. Sedikit lagi Tuhan mau datang. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan.
Lord. Thank you, Lord, what for me. Thank you, Papa Lord. Thank you, Lord, what for me. Thank you, Papa Lord. Thank you, Lord, what for me. Hallelujah. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi. Haleluya. Teman-teman, saya ini tidak maju-maju, tapi kasih jalan coba kita seka-seka. Mari sedikit, mari. Ya terakhir. Mana suaranya? Amin. 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 Haleluya, saudara. Kita melompat untuk Tuhan, amin. Sesuai kita punya janji bersama. Ini masih Kita bilang belum apa? Kamu seperti siapa, dah? Bilang, kasih tahu kiri kanan lu bilang kamu Daud akhir zaman. Haleluya. Kalau Daud akhir zaman, Daud yang suka bermazmur. Tapi kalau di antara kita tidak bermazmur, kita bukan Daud. Tetapi siapa? Yang kita tahu sudah. Pakai seka-seka. Yesus sayangku. Tunjuk. Haleluya. Sebelum masuk, kalau ada orang-orang yang tidak sayang kok tidak masalah, amin. Yang penting jangan sampai Tuhan yang tidak sayang kita, amin. Kalau mama tidak sayang tidak masalah, bapak tidak sayang tidak masalah, pacarmu tidak sayang tidak masalah, yang penting Tuhan tetap sayang saya, amin. Oke, kita seka-seka. Yesus sayangku, tunjuk sayang, Yesus sayangku. Seka-seka. Lebih bagus pula. Semua yang berdiri turun. Tuhan cari orang-orang yang sedang berlutut bahkan menari untuk Tuhan. Amin. Amin.
ada penilai yang menilai kita Bapak di atas segala raja. Amin. Jadi kasih yang terbaik. Kalau kemarin masa muda kita menari untuk musisi begini-begini, waktunya kasih hidupmu menari melompat untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Allah. Amin. Oh Yesus. Haleluya. Allah kami kere. Allah kami kere.
Jalan dari pandangan satu kepada yang lain sampai kau berjumpa Yesus Kristus Tuhan muka dengan muka. Oleh sebab itu salah hamba Tuhan Yesus Kristus yang hendak mencari kau hidup sama dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama dekat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Felix Aso, berdasarkan kepercayaan hatimu kepada kebenaran firman Allah, kami selaku hamba Tuhan Yesus Kristus hendak membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga namamu terdapat dalam kitab kehidupan. Engkau akan dilahirkan kembali menjadi manusia baru, dan engkau akan mendapat bagian di dalam kekayaan surga. Oleh sebab itu selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami hendak membaptiskan engkau Felix Aso di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Segala dosa-dosamu dikuburkan dan engkau hidup dalam hidup yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, saudara, Esther Damaris Kogoya memutuskan sesuatu yang berbeda dengan kehidupan pribadinya. Esther Damaris Kogoya, berdasarkan kepercayaan hatimu kepada firman dan kebenaran Tuhan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami hendak membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Engkau akan hidup dalam hidup yang baru, dan Roh Kudus akan pimpin engkau dari tanah heran satu kepada lain sampai melihat Tuhan Yesus Kristus muka dengan muka. Oleh sebab itu kami hendak membaptiskan engkau Esther Damaris Kogoya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Baik, setelah memutuskan dengan Louis John Lani. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, Louis John Lani, berdasarkan kepercayaan hatimu dan pengakuan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Yesus Kristus, kami hendak membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga dosa-dosamu dihapuskan, namamu terdaftar dalam kitab kehidupan, dan engkau akan hidup dalam hidup yang baru. Louis John Lani, kami hendak membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, siswa Aso juga ingin ambil bagian dalam kemerdekaan sejati bersama-sama dengan Yesus Kristus lewat sakramen baptisan kudus pada malam hari ini. Silakan Yusuf Yosua Aso masuk ke dalam kolam pembaptisan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yusuf Yosua Aso, berdasarkan kepercayaan hatimu dan pengakuan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Yesus Kristus, kami hendak membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Engkau dilahirkan kembali, dan engkau akan dibebaskan dari segala bentuk ikatan melingkupi perhambaan kutuk dosa dan maut, dan engkau akan berjalan dari tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Oleh sebab itu, Yusuf Yosua Aso, kami hendak membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Baik, setelah Yusuf Yosua Aso, Justina Aso juga tidak mau ketinggalan untuk ambil bagian dalam perkara yang besar bersama-sama dengan Bapa di sorga. Silakan adik kekasih Justina Aso.
keputusan yang luar biasa yang mereka ambil pada malam hari ini, di mana mereka mengesampingkan tentang pertimbangan dunia. Justina Aso. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surga terbuka, takhta diletakkan. Amin. Justina Aso, berdasarkan kepercayaan hati dan pengakuan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Yesus Kristus, kami hendak membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga namamu terdaftar dalam kitab kehidupan, dosa-dosamu diampuni, dan engkau hidup dalam hidup yang baru. Oleh sebab itu, selaku hamba Yesus Kristus, kami hendak membaptiskan engkau, Justina Aso, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Baik, selanjutnya Daud Agus Adam Buka. Kita tahu bersama dalam Alkitab ada seorang tokoh Daud yang begitu akrab dengan Tuhan, meskipun disisihkan oleh keluarganya, disepelekan oleh keluarganya, tetapi beliau merupakan orang yang luar biasa di dalam kehidupannya. Daud Agus Adam Buka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Yesus Kristus, berdasarkan pengakuan hati dan kepercayaan iman kepada firman dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Yesus Kristus, kami hendak membaptiskan engkau, Daud Adam Buka. Kami hendak membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga namamu terdaftar dalam kitab kehidupan, dosa-dosamu diampuni, dan engkau hidup dalam hidup yang baru. Kami hendak membaptiskan engkau, Daud Adam Buka, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersuka cita dengan anak-anak muda yang sangat luar biasa. Kali ini Awen Jeno Kogoya ikut ambil bagian dalam perkara-perkara besar bersama-sama dengan Bapa di surga. Hari ini, malam ini, keputusan yang besar telah dia ambil. Awen Jeno Kogoya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surga terbuka, takhta diletakkan. Haleluya. Awen